Halo Kak Indah, udah mau mulai lagi nih, udah lumayan baik sepertinya. Oke, ntar aku nyalain lagi. Halo, Oh ya, halo. oke. Dengar suara Dewi, Mbak? Dengar, dengar, dengar. Oke, ya. Mohon maaf ya, Mbak. Tadi ada kesalahan. Oke, Iya, 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 iya. Ntar aku. oke. Topik pada malam hari ini atasi penyebab gangguan harga diri rendah di masa PSBB ya, Mbak. Benar banget. Oke, oke. Aku mau nanya-nanya ya, Mbak. Tinggal di rumah nih, udah lebih dari sebulan, bahkan udah masuk bulan ketiga ya. Mm-mm, Pembelakuan mm-mm, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mm-mm, memicu depresi dari orang tua, remaja, sampai anak-anak. Gimana tuh Mbak mhm. atasi penyebab gangguan ini? Mungkin kita harus apa ya dipaparin dulu kali apa itu gangguan harga diri rendah yang bisa menyebabkan seseorang jatuh ke dalam depresi atau kecemasan gitu. Jadi kondisi tadi nuh lagi nih yang tadi bikin apa namanya orang-orang terus-terusan di rumah, kemudian produktivitas menurun, kemudian kurangnya interaksi dengan orang, terus juga kan beberapa ada yang di PHK nih akibat dari PSBB ini gitu. Nah, itu tuh bikin seseorang itu mengalami perasaan-perasaan kayak kesepian, ketidakberdayaan, kemudian ada kecemasan, ada ketakutan, keputusasaan, juga kayak merasa tidak berguna, kemarahan. Kemarahan tuh kayak misalnya kalau kita nonton di TV gitu ya, misalkan penanganannya kok kayak gini sih gitu. Nah, itu biasanya bisa menyebabkan kemarahan kan. Kemudian ada juga perasaan tertekan, kesel, pesimis. Nah, perasaan-perasaan itu kalau misalnya terus-terusan dirasakan oleh satu individu, baik itu remaja, tua, muda, ataupun anak-anak gitu. Nah, kalau misalnya dibiarkan itu akan terjadi gangguan kesehatan mental gitu. Karena kan banyak yang berubah ya, hilangnya kebiasaan, kemudian juga proses adaptasi dengan kondisi baru karena adanya PSBB berarti kan adanya pembatasan-pembatasan yang biasanya kita lakukan. Nah, itu tuh kan perlu adaptasi dan itu juga membuat seseorang mengalami stres yang nantinya itu bisa menimbulkan gangguan harga diri rendah gitu. Nah, harga diri rendah ini juga salah satu yang memicu terjadinya gangguan-gangguan lainnya seperti kayak kecemasan, depresi seperti itu. Oke, mengenai pandemi virus COVID-19 ini Mbak, berpotensi Mm-mm. mengaruhi apa, kesehatan Kesehatan mental yang mental. tadi ya Mbak Enda bilang rasa panik, stres, juga perubahan aktivitas rupanya dapat Mm. mengganggu kesehatan ya. Eee, Mm-mm. Mental dan emosi manusia juga terbatasnya karena kegiatan penerapan PSBB yang berkepanjangan. Nah, penyebab Mm. terjadinya gangguan otak juga Mm-mm. langsung dapat berhubungan dengan gangguan emosi individu akibat terjadinya pandemi ini. Pembatasan sosial ini juga menyebabkan kejenuhan nggak sih, Mbak? Iya, itu pastilah. Kalau misalnya kita apa namanya tinggal dalam satu waktu, kemudian kita kehilangan kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan, itu pasti menyebabkan seseorang mengalami kejenuhan gitu. Nah, stresor atau yang membuat seseorang mengalami stres, nah itu kan disebutnya dengan stresor. Nah, stresor ini ada apakah itu karena ada tekanan atau pekerjaan yang terus-menerus atau tidak adanya pekerjaan itu juga bisa menjadi stresor gitu untuk seseorang mengalami stres gitu. Nah, kejenuhan ini juga bisa diakibatkan karena stres gitu kayak gitu. Jadi kalau kita balik lagi ke yang harga diri rendah itu tuh jadi kayak misalnya seseorang nih kan kalau udah masa PSBB nih adanya apa PHK, kemudian kurangnya pemasukan secara ekonomi gitu, terus juga adanya kebiasaan yang hilang, terus juga hilangnya interaksi dengan orang gitu. Nah, itu kan bikin orang ngerasa sendirian, ngerasa terpuruk gitu. Nah,
itu tuh kondisi-kondisi itu juga bisa menyebabkan namanya gangguan harga diri rendah. Nah, gangguan harga diri rendah itu adalah satu kondisi di mana individu itu merasa tidak berharga, tidak berarti dan rendah diri akibat dari evaluasi diri negatif terhadap diri sendiri dan kemampuan diri. Jadi daya tiliknya si individu ini terhadap dirinya sendiri itu selalu negatif gitu. Jadi dia tidak mampu untuk melihat hal-hal positif yang ada di dalam dirinya. Nah, ini kejenuhan yang berkepanjangan, merasa kesendirian yang berkepanjangan akibat PSBB ini, apalagi ada PHK, kemudian juga ada pendapatan ekonomi yang menurun, kemudian adanya ketidakjelasan, kayak misalnya mahasiswa nih, apa namanya, karena PSBB ini gimana nih, bingung dengan kuliahnya, kemudian bingung juga nanti gimana masa depannya dan lain sebagainya. Hal-hal itu juga bisa memicu terjadinya gangguan kesehatan mental, salah satunya adalah harga diri rendah gitu. Nah, harga diri rendah ini juga bisa memicu, tadi saya bilang bahwa ini tuh bisa memicu gangguan harga diri lainnya, gangguan gangguan kesehatan mental lainnya seperti kecemasan, depresi gitu. Dan bahkan kalau misalnya harga diri rendah ini tidak teratasi, orang dengan individu dengan gangguan harga diri rendah ini udah bisa mulai untuk berpikir untuk suicide atau adanya pemikiran untuk bunuh diri. Nah, ini yang dikhawatirkan gitu dari kesehatan mental adalah kasus bunuh diri atau mencelakai orang lain bisa terjadi gitu apabila tidak terselesaikan dengan baik. Jadi ada banyak faktor sih sebenarnya, ini satu siklus yang panjang kalau misalnya dijelaskan uh, butuh SKS ya, tapi mungkin saya rangkum di sini. Jadi kalau misalnya orang dengan harga diri rendah ini tuh cenderung melakukan kritik terhadap diri sendiri gitu. Jadi dia tuh selalu mengkritik apa yang dia lakukan ataupun apa yang orang lain lakukan. Jadi kritiknya ini tidak hanya dibangun untuk dirinya tetapi juga untuk orang lain gitu. Jadi kalau misalnya saya runut gitu ya dari PSBB, kemudian kondisi-kondisi yang dialami, kemudian ada perasaan negatif yang muncul, kemudian adalah tanda dan gejala harga diri rendah. Nah, itu dampak dari PSBB ke gangguan dari harga diri rendah seperti itu. Banyak sih tanda dan gejalanya. Oke, kan pemerintah lagi nerapin masa transisi nih, Mbak. Ya. Nah, ini juga ya, boleh. Ini juga bisa menjadi salah satu kayak stressor baru gitu karena harus beradaptasi lagi gitu dengan kondisi new normal ini gitu. Namanya kita proses beradaptasi berarti kan ada satu upaya gitu dari diri kita sendiri untuk menyesuaikan pada kondisi baru ini. Nah, itu tuh bisa memicu terjadinya stres gitu. Nah, ini tuh kalau misalnya orang dengan resiko harga diri rendah, gangguan harga diri rendah, dia itu nanti kalau misalnya dia tidak mampu untuk menyesuaikan dengan new normal, dia akan merasa gagal gitu. Nah, kondisi perasaan gagal ini juga bisa memicu memperburuknya gangguan harga diri rendah ini. Nanti jatuhnya ke depresi. Misalkan dia merasa gagal, merasa terpuruk, merasa tidak berguna, akhirnya dia jadi depresi misalkan seperti itu gitu. Jadi bahayanya gangguan dari harga diri rendah itu seperti itu gitu. Makanya di sini tuh saya kenapa fokusnya ke gangguan harga diri rendah, karena kalau dalam ilmu keperawatan harga diri rendah sendiri itu kayak akar dalam satu pohon masalah gitu. Jadi awal mula terjadinya seseorang misalnya halusinasi, gangguan halusinasi gitu ya. Kalau misalnya di medis kita kenalnya dengan skizofrenia, itu kan ada tuh gejala-gejalanya tuh kayak halusinasi atau misalkan waham kebesaran yang merasa dia tuh jadi nabi misalkan atau lain sebagainya. Itu kan gangguan, bisa dibilang gangguan delusi, itu kayak tanda dan gejala dari skizofrenia. Nah, awal mulanya gitu kalau kita tarik ke bawah, runut ke akarnya gitu tuh dari harga diri rendah. Kenapa concern saya tuh kayak menjelaskan dulu nih harga diri rendah itu apa, gangguan harga diri rendah itu apa, agar kita semua itu bisa melakukan pencegahan secara dini gitu. Nah, PSBB ini sangat berpengaruh sekali untuk menimbulkan stresor baru yang nantinya bisa membangun kondisi yang destruktif gitu. Jadi bisa menghancurkan resiliensi kita atau daya pertahanan kita terhadap permasalahan, terhadap stres gitu, seperti itu. Jadinya kayak gitu. Nah, new normal ini juga salah satu hal yang baru yang kemudian harus diadaptasi oleh para individu
yang pasti juga akan menimbulkan stresor-stresor baru. Ditambah kayak misalnya kasus-kasus lain yang menyertai kayak misalnya adanya tagihan PLL yang tiba-tiba besar misalkan, atau misalkan bayaran UKT yang harus dibayar di masa pandemi misalkan dari universitas atau banyak hal gitu. Nah, seperti itu gitu. Oke, Mbak, apakah adanya kebijakan new normal bisa menurunkan rasa takut masyarakat, sedangkan diagram yang terjangkit makin mengerucut nih? Dilihat juga dari lansiran berita, kalau sekarang Indonesia negara yang paling kritis dalam menangani COVID-19 ini. Tapi sebelum dijawab, kita break sebentar dulu ya, Mbak. Ya, ya. Apalagi yang akan dilakukan hidup padaku hari ini. Pagi datang hanya karena bumi berotasi. Tapi kenapa aku harus mengulang rasa hampa yang sama seperti kemarin? Hidup. Bahkan aku lupa bagaimana memaknai kata hidup. Aku tidak dapat merasakan apapun lagi. Aku tidak tahu lagi apa itu senang dan apa itu sedih. Aku perhatikan hiruk-pikuk pagi ini. Bagaimana mungkin begitu banyak manusia yang mampu berpura-pura untuk merasa hidup? Tidak bisakah aku berdiam di tempat tanpa melakukan sesuatu sambil menunggu mati? Raga yang sudah lelah, kepahitan hidup yang selalu sama setiap harinya membuatku merasa nyaman dengan kesendirian. Bukan karena aku tidak punya teman, hanya saja aku tidak menginginkannya. Awalnya aku pikir, mungkin ini hanya seperti pusing biasa yang akan hilang saat tidur nanti. Tapi ternyata tidak. Ini seperti sel kanker yang tidak akan pernah benar-benar hilang dari inangnya. Beraktivitas pun karena itu yang harus dilakukan. Itu juga yang dilakukan orang lain untuk merasa hidup. Tapi tidak denganku yang malah mati seolah berjalan tanpa menginjak bumi. Ini hanya tubuhku, tanpa jiwaku. Kehidupanku selalu diliputi kegelapan. Lalu ada saat yang ku benci. Saat dimana aku harus tidur dengan mimpi yang berbeda setiap hari. Dan saat aku terbangun, aku harus mengulangi hari yang sama. Aku hilang. Mental illness itu bukan sesuatu hal yang bisa disepelekan. Diduga depresi, seorang wisatawan asing berniat melompat dari gedung lantai 3 terminal. Banjarmasin Selatan Rabu siang digegerkan dengan kabar ulas seorang pemuda berinisial S yang diduga depresi dan memanjat sebuah tower pemanjat. Sedikit banyak memberitahu bahwa kamu nggak sendirian, bahwa aku pernah ngalamin. Oke, halo. Ya.
Kita lanjutkan ya Mbak. Oke. Iya. Tadi pertanyaan aku gini, apakah dengan adanya kebijakan new normal bisa menurunkan rasa takut masyarakat, Mbak? Sebenarnya tadi itu balik lagi gini. Itu tidak bisa menjadi jaminan kalau menurut saya ya, karena kalau misalnya dilihat dari dilihat dari kondisi yang sekarang gitu ya, ini tuh masih ada kondisi-kondisi yang tadi meskipun kita sedang bergerak ke arah new normal, tetapi kayak ketidakjelasan, kemudian kayak penanganan ketidakjelasan dari kayak misalnya gini, penanganan. Jadi kita tuh kayak memang kayak berjalan dalam gelap sih ya dalam pandemi ini karena eh, dari awal kan udah jelas ini tuh kayak gimana gitu penanganannya dan lain sebagainya itu yang bikin ketidakjelasan. Terus juga kayak sistem pendidikan kayak misalnya ini tuh mau dibawa kemana, mau gimana, mau sampai kapan itu kan ketidakjelasan dan itu tuh kayak masih membuat orang-orang itu masih pasti akan panik, tetapi takut atau cemas. Tetapi kalau misalnya itu gejalanya itu masih apa namanya masih bisa ditolerir. Jadi kecemasan itu ada tingkatannya gitu, ada ringan, sedang, berat, dan panik gitu. Kalau dibilang panik itu berarti dalam kondisi dia butuh pertolongan segera karena itu udah dalam kondisi yang berbahaya gitu. Tetapi kalau misalnya hanya kecemasan yang misalkan membuat seseorang itu jadi lebih aware, akhirnya karena dia cemas, akhirnya dia lebih menjaga kebersihan dirinya, kemudian memakai APD itu malah lebih positif gitu cemasnya. Tetapi kalau misalnya itu Banyak kemudian berlanjut, kemudian dari kecemasan ringan berubah jadi sedang, dari sedang ke berat, dari berat ke panik sampai ada serangan panik. Nah, itu yang berbahaya. Nah, kasus misalkan new normal ini apakah bisa membuat seorang takut? Ya itu mah pasti ya, karena yang kita hadapi ini adalah virus yang tidak bisa kita lihat gitu ya. Dan juga kayak perkembangannya dan lain sebagainya nggak bisa kita hadepin secara sparring lah gitu istilahnya mah gitu ya. Kita tidak bisa melihat musuh kita gitu. Jadinya ini yang bikin kita khawatir gitu. Jadi kayak eh, pencegahannya itu ya lebih ekstra gitu. Dan seseorang yang mengalami cemas dalam artian ini cemas ringan sebenarnya itu lebih positif di sini ya dalam kasus ini karena dia lebih akan eh, aware terhadap ancaman terkait COVID-19 dan dia akan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi itu gitu kayak misalnya APD-nya dilengkapi dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya cemas, nah yang berbahaya adalah kalau cemasnya itu udah beranjak tingkatannya gitu dari ringan jadi sedang, berat dan panik gitu seperti itu. Jadi tetap kalaupun misalkan ini meskipun kita ke new normal, era new normal, apalagi kita ngelihat kasusnya malah semakin meningkat, kalau bagi saya, menurut saya gitu ya, kalau menurut saya ini gelombang pertama aja belum kelar ya. Karena kita belum ada melandai gitu kurvanya. Jadi kalau menurut sepahaman saya disebut dengan gelombang kedua itu adalah saat kita sudah menemukan puncak kemudian melandai. Nah, terus kalau muncak lagi, nah itu gelombang kedua. Nah, kalau ini mah dari awal juga kita masih muncak aja. Ini pemahaman saya gitu. Mungkin kalau misalnya secara ahli epidemiologisnya atau yang lain mungkin berbeda ya. Saya mohon maaf gitu. Seperti Oke. itu. Faktor resiko terkait gangguan ini apa sih, Mbak? Faktor resikonya banyak. Jadi ini tuh kalau misalnya kita lihat itu ada dua faktor. Yang pertama itu predisposisi sama presipitasi gitu. Jadi orang-orang dengan faktor predisposisi itu contohnya kayak misalnya pola asuh yang negatif. Contohnya kayak misalnya orang-orang yang dengan pola asuh yang abai atau lain sebagainya gitu. Orang tuanya mengabaikan atau terlalu diktator, terlalu menuntut anaknya untuk bla 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 atau misalkan terlalu permisif gitu, mempersilahkan anaknya untuk gimana aja lah terserah lo gitu. Nah, itu juga bisa membangun resiliensi atau mekanisme coping itu kayak mekanisme pertahanan diri yang dia pilih itu bisa destruktif atau jatuhnya itu negatif gitu. Jadi kalau misalnya ada stres yang datang, contohnya kayak misalnya kecemasan akibat dari COVID-19 ini gitu. Nah, dia tuh reaksinya akan berbeda dengan orang yang punya resilien yang lebih kuat gitu. Jadi bisa jadi dia lebih cemas dan jatuh ke panik dan lain sebagainya gitu. Selain pola asuh juga misalkan kekerasan yang dialami pada masa kecil kayak misalnya verbal, fisik,
ataupun seksual gitu. Nah, kekerasan-kekerasan ini tuh nantinya akan membangun tadi sama seperti apa namanya mekanisme coping dia, kemudian cara dia bertindak, berperilaku, berpikir, cara dia melihat masalah, cara dia melakukan penyelesaian masalah. Nah, itu tuh berpengaruh dari sana gitu. Itu tuh faktor predisposisi atau faktor yang mendukung terjadinya seseorang mengalami gangguan ini gitu. Tetapi ada yang kita sebut dengan faktor presipitasi gitu atau faktor pencetus. Jadi faktor yang sekarang gitu, here and now gitu yang terjadi pada dia yang membuat dia seperti itu. Udah mah ada faktor predisposisi yang seperti itu, kemudian ada faktor yang lain misalnya kayak adanya PHK atau misalkan adanya kasus kematian yang dia lihat sendiri sehingga dia jadi lebih cemas atau kematian orang terdekat akibat COVID ini di depan mata dia gitu misalkan akhirnya dia lebih cemas dan lain sebagainya. Banyak faktor sih kayak ketidakjelasan dan lain sebagainya misal banyak lah. Oke, Mbak, selain penyakit yang tadi disebutkan Mbak Endah, Indonesia lagi didatangin penyakit baru juga nih Mbak, seperti internet game. Nah, kalau udah memegang gawai, mereka tuh sampai lupa makan, minum, atau kerja. Ini menurut saya bahaya banget sih Mbak. Kalau menurut Mbak Endah sendiri gimana Mbak? Internet game maksudnya itu mungkin ini ya, game edik atau internet edik kali ya gitu. Ya jelas lah. Ini satu gangguan. Kalau misalnya udah namanya edik, itu udah masuk ke dalam sebuah gangguan gitu. Kalau misalnya dia biasanya orang-orang, nah itu juga bisa menjadi satu tanda dan gejala orang dengan gangguan harga diri rendah gitu. Jadi saat dia tidak mau melarikan diri dari kenyataan gitu. Nah biasanya pengalihannya adalah ke internet gitu atau ke game gitu atau menyendiri di kamar atau lain sebagainya gitu. Itu penarikan diri dari kenyataan atau penarikan diri dari sosial. Itu tuh tanda dan gejala dari harga diri yang khas gitu. Jadi dia lebih cenderung fokus ke apa yang dia suka itu internet misalkan. Karena itu bisa melarikan dia dari kondisi realistisnya gitu. Jadi internet ini merupakan satu permasalahan yang sangat krusial banget ya, apalagi sekarang di Jawa Barat kemarin anak-anak tuh banyak yang terkena dari gangguan internet edik ini gitu. Kemudian juga kecanduan game online juga, nah seperti itu juga itu yang berbahaya gitu. Nah adanya PSBB ini, adanya kondisi pembatasan ini malah cenderung mendorong seseorang untuk lebih karena tidak ada interaksi dengan orang lain, akhirnya ya apa gitu interaksinya ya di internet gitu, apakah dia bermain online atau media sosial gitu, pokoknya sampai nah ini resiko juga ini terjadinya internet edik atau game online edik gitu, bahayanya gitu. Kalau udah edik ya itu berarti harus ada treatment untuk dia gitu, karena kalau udah edik dia akan merasakan kecemasan yang luar biasa kalau misalnya dia nggak ketemu sama apa yang dia butuhkan itu gitu, internetnya apakah game online-nya gitu, seperti itu. Jadi perlu treatment untuk memisahkan antara si individu ini dengan internet ataupun game online gitu. Oke, ya Mbak, tidak sedikit pasien COVID-19 ini yang positif menolak untuk pulang ke rumah karena merasa tidak diterima oleh lingkungannya. Itu juga memacu pada gangguan ini nggak Mbak? Iyalah pasti, kayak misalnya merasa ditolak, penolakan itu menjadi salah satu faktor presipitasi ya, presipitasi dari gangguan harga diri rendah ini gitu. Nah jadi apalagi kalau misalnya dianggap ditolak gitu, merasa tidak berharga gitu, merasa tidak berguna. Nah, kalau misalnya dia resiliensinya jelek, dia akan jatuh ke dalam harga diri rendah. Tetapi kalau dia resiliensinya bagus, mekanisme coping yang dia pilih bagus, itu ya akan membangun malah lebih menguatkan dia kayak misalnya padahal saya sudah jadi kayak misalnya apalagi stigmatisasi di kita itu kan kuat banget ya, menganggap pasien COVID ini kayak apaan gitu ya sampai diusir-usir lain sebagainya gitu. Nah, itulah yang membuat seseorang ini kalau misalnya makanya kalau misalnya ada orang yang terkena COVID cenderung lebih menyembunyikan karena itu tadi dia mengalami harga diri rendah, merasa aduh saya tidak berharga nih gara-gara saya terkena COVID. Ini tuh kayak aib gitu buat dia dan itu tuh hal-hal yang memalukan buat dia sampai akhirnya dia menutupi itu dan akhirnya malah menyebarkan ke yang lain. Nah itu juga bisa jadi salah satu gangguan harga diri rendah yang diakibatkan oleh COVID, yaitu adanya stigmatisasi yang membuat stigmatisasi internal pada
diri dari si pasien-pasien yang mengalami yang terinfeksi COVID gitu. Jadi stigmatisasi internal itu membuat dia semakin kayak merasa dirinya itu semakin tidak berharga, kemudian dipandang rendah, dan lagi adanya apa ya, pembatasan interaksi dari orang, kayak yo aku tuh emang jijik banget apa gimana ya dijauhin sama orang sampai kayak gitunya dan lain sebagainya gitu. Itu bisa bikin stigmatisasi internal disebutnya, yaitu dia menstigma diri dia sendiri gitu. Makanya ini juga bisa membuat seseorang itu jatuh ke dalam harga diri rendah seperti itu. Oke, berarti dampak negatifnya timbul rasa takut, bisa berupa fisik, mental, atau depresi, kecemasan ya, Mbak? Nah, itu yang saya bilang tadi adalah dari apa ya, kondisi selanjutnya dari harga diri rendah yang tidak tertangani adalah itu jatuhnya bisa ke depresi, ke kecemasan, atau ke gangguan lainnya kayak misalnya skizofrenia atau gangguan personality dan lain sebagainya. Itu berawal mula kalau menurut saya itu dari harga diri rendah seperti itu. Jadi banyak faktor lah gitu, seperti itu. Oke, Ya. Mbak Endah, untuk segmen closing nanti kita lanjutkan setelah iklan ini ya. Oke. Temen gue bertanya, hidup gue udah nyaman dan enak, tapi kok masih bisa depresi? Gue memang lahir di keluarga yang cukup banget di ibu kota ini. Hidup di lingkungan yang dimana teman-teman gue bisa have fun dengan berbagai cara. Mulai dari jalan-jalan ke mall, nongkrong di kedai kopi kapitalis yang bikin dompet jadi bengkak, sampai belanja barang-barang branded yang fungsi utamanya nggak kepake. Dan gue salah satunya. Halo Yo. Halo Du. Ada apa nih? Mau nawarin lo nih sepatu off-white yang paling baru. Wah, sepatu apa lagi tuh? Nike Zoom Fly off-white Du. Wah, gokil, keren sih. Gue juga lagi lihat-lihat di internet. Lu mau jual berapa? Buat lo harga spesial bro, 10 juta aja lah. 10 juta ya Yo? Yoi, takis lah Du. Oke Yo, kalau gitu sore ini lu bawa ke rumah gue. Oke siap. Nanti duitnya gue transfer. Mantul. Oke, sip. Thank you Yo. Cakep, sama-sama bro. Asik. Sepatu baru. Yoi. Set. Off-white yang terbaru cuy. Gila, keren banget. Udah siap-siap. Duit habis 10 juta cuman buat beli sepatu yang sebenarnya lu gak kepake. Apaan sih? Aduh, bener-bener lu. Hidup palsu demi konten. Dan sebenarnya itu cuma nyiksa. Demi konten, dan itu nyiksa. Gila lo. Nongkrong dan update di kafe tiap hari juga menjadi salah satu kepalsuan dalam hidup ini. Konten dulu, konten. Salim dulu. Nah, sana. Ulangin. Nah, gitu dong. Archie, apa kabar ya bun? Akhirnya kita ketemu, udah lama. Oh, apa kabar? Bentar ya, edit dulu. Buat apa juga ya hidup palsu di sosial media? Hidup palsu. Dan sebenarnya itu cuma nyiksa. Dan sebenarnya itu cuma nyiksa. Gak bisa begini terus, gue capek. Dan sebenarnya cuma nyiksa.
demi konten dan itu nyiksa, gila lo. Sering upload konten yang menurut kalian goals banget, sebenarnya mereka belum tentu bahagia. Khususnya gangguan mental yang gak bisa dilihat dari luar. Mungkin gue terlihat bahagia di media sosial, tapi ini bukan gue yang asli. Gue hanya berusaha menutupi kesedihan gue. Oke, pendengar setia Salam Radio pada malam hari ini kita masih berbincang bersama Mbak Endah Sarwenda dengan topik atasi penyebab gangguan harga diri rendah di masa PSBB. Iya Mbak, di akhir segmen kita pada malam hari ini apa yang ingin Mbak Endah simpulkan dari perbincangan kita tadi Mbak? Oke. Jadi adanya perubahan yang terjadi pada kondisi pandemi ini pastinya akan membuat banyak stresor gitu. Cuman balik lagi gitu dan ini tuh bisa berpengaruh banyak banget pada kondisi kesehatan mental kita gitu. Nah, apakah ini nantinya akan destruktif atau membuat kita terkena gangguan gitu atau konstruktif atau kita bisa bertahan dengan kondisi ini itu tergantung pada diri kita sendiri. Nah, pencegahannya itu pertama pasti kita bisa melakukan hal-hal yang bisa membuat kesehatan mental kita lebih sehat. Contohnya misalkan kita dengan berolahraga secara teratur, kemudian disarankan ini berolahraganya dalam 1 minggu itu 2 jam atau dalam 1 hari itu 30 menit gitu. Kalau misalnya yang lainnya misalkan makan yang bernutrisi, kemudian istirahat yang cukup ini yang penting gitu karena kadang kita suka teledor ya, maksudnya suka nggak peka gitu bahwa tubuh kita ini butuh istirahat gitu, tapi kita maksain gitu. Nah, biasanya ini malah membuat kondisi kita malah semakin drop gitu. Nah, kemudian pokoknya menjaga tubuh lah, menjaga kesehatan tubuh secara fisik karena mensana on corpore sano ya di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Jadi kalau misalnya kita mau memperhatikan kesehatan mental kita, kita juga harus memperhatikan kesehatan fisik kita. Begitupun juga sebaliknya. Kalau misalnya kita mau memperhatikan kesehatan fisik kita, kita juga harus memperhatikan kesehatan mental kita. Nah, selain itu juga batasi informasi gitu. Jadi batasi informasi ini tidak hanya informasi negatif yang masuk. Contohnya misalkan kayak angka kematian atau misalnya kalau kita dalam kondisi sangat cemas atau takut gitu, lebih baik batasi informasi ini gitu. Nah, selain batasi informasi yang negatif itu juga batasi informasi terkait kehidupan orang lain yang cuman menuhin pikiran kita doang gitu. Jadi daripada pikiran kita dipenuhin oleh hal-hal yang nantinya akan membuat kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, lebih baik dipenuhi dengan hal-hal yang bisa membuat kita berkembang gitu. Misalkan lebih sering baca buku, makanya penggunaan gadget di masa PSBB ini juga kalau bisa dikurangin gitu, meskipun kayak ya teman kita tuh gadget gitu, gimana sih nggak ada yang lain hiburannya gitu dan sebagainya, tapi kan kita bisa melakukan hal-hal yang lebih positif lagi kayak misalnya bercengkrama dengan orang tua yang biasanya kita kan sibuk kerja gitu, tapi karena ada WFH atau ada pembatasan ini kita jadi lebih sering ngobrol sama orang tua gitu. Nah, terus bercengkrama dengan keponakan atau memasak atau misalnya kayak menulis, kita misal hobi menulis dan lain sebagainya, hal-hal yang positif lain. Nah, saya pernah baca terkait melakukan hal-hal yang disenangi ini bahwa ternyata intensitas itu lebih penting daripada seberapa besar kesenangan yang kita alami gitu. Contohnya kayak gini, dalam 1 hari kita bisa menemukan kesenangan-kesenangan yang walaupun kecil gitu, tapi itu sering. Misalkan 5 kali atau 6 kali kita menemukan kesenangan kayaknya. Misalnya kita senang nih beres-beres kamar kita terlihat rapi. Nah, itu bisa menjadi satu kesenangan baru. Itu satu. Terus kita ngobrol sama orang tua kita, senang 2 gitu. Nah, meskipun itu intensitasnya kecil, tapi itu bisa sangat berpengaruh kepada kesehatan mental kita daripada yang misalnya kualitasnya besar gitu. Jadi kayak kesenangan itu ya kalau misalnya jalan-jalan ke Eropa dan lain sebagainya gitu, seperti itu. Atau misalnya kita dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, apakah itu dengan beribadah, ngaji kalau di Muslim ya ngaji misalkan atau lain sebagainya gitu.
banyak hal, atau misalkan lebih mengenal diri kita nih dalam proses perundungan ini karena kita nggak ada kerjaan nih, misalkan karena tugasnya dikurangi dari kantor, kita bisa lebih merefleksikan diri kita, melihat siapa kita, apa kebutuhan kita, apa keinginan kita, apa ingin kita, apa yang sudah kita terima dari diri kita, apa yang belum kita terima dari diri kita, itu bisa menjadi aktivitas yang bisa kita lakukan dalam masa pandemi ini gitu. Apalagi sekarang kan udah new normal ya, berarti udah mulai persiapan aktivitas seperti yang sebelumnya, tetapi ada batasan-batasan yang harus kita lakukan gitu dengan protokol-protokol yang ketat, karena corona masih berada di antara kita. Oke, buat teman-teman yang mendengar perbincangan saya dan Mbak Endah, mudah-mudahan bisa dicerna dan dipahami ya. Kita semua ingin cepat segera kembali ke kehidupan normal, agar pandemi ini segera berakhir. Kita semua harus menaati peraturan. Semakin tertib kita mengikuti arahan dan petunjuk pemerintah, akan semakin cepat berlalu. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya Mbak Endah. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, jaga kesehatan. Semoga amin. Semoga kita sehat jiwa dan sehat raga ya. Semoga kita selalu sehat jiwa dan sehat raga. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.